Ini yang mana nih, keluarganya pasien yang bernama Rian? Nah, itu dia dok. Saya sudah beberapa kali menghubungi keluarganya, tapi belum ada respon sama sekali. Jadi ini keluarganya belum ada yang tahu. Aduh, bagaimana ya? Mending kalian coba lagi hubungin keluarganya ya. Memangnya bagaimana dok keadaan teman saya? Dia nggak kenapa-napa kan dok? Maaf ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dikarenakan kerusakan di kepalanya terlalu parah, dan pasien juga sudah kehabisan darah. Pasien yang bernama Rian dinyatakan meninggal dunia. Apa? Setelah mendengar kabar dari dokter, hati gua terasa hancur. Perasaan gua campur aduk antara sedih dan emosi. Dan gua pun lanjut mencoba menghubungi keluarganya Rian. Dan tiba di malam hari, barulah orang tua Rian datang ke rumah sakit. Dan kami pun membawa Rian pulang. Dan di pagi harinya gua memutuskan tidak berangkat sekolah. Ya, gua ikut untuk mengantarkan Rian ke tempat peristirahatan terakhirnya. Gua masih nggak terima dengan kematian Rian ini. Ya, walaupun orang tuanya udah tabah dan menerima atas kepergian anaknya, gua bakalan tetap cari orang yang udah menghajar Rian, dimanapun mereka bersembunyi. Hei botak, lu bilang lu tahu semua masalah ini. Sekarang ceritain ke gua, siapa musuh Rian sebenarnya? Lu bisa nggak sih nggak usah panggil gua botak? Nama gua Diki ya. Ah elah. Udahlah, lu ceritain aja sih. Lagian lu memang botak, anjir. Gak usah buang-buang waktu. Ini kesempatan kita buat bergabung sama dia kan. Iya, sabar napa sih? Ngomongin apa kalian berdua, ha? Gak usah macem-macem sama gua ya. Awas aja, kalau kematian Rian ini ada kaitannya sama kalian berdua, gua gak bakal segan-segan ya. Buset, nih orang kalau ngomong serem amat dah. Oke. Yang pertama, gua bakal kasih tahu lu siapa musuh Rian. Jadi, musuh Rian itu orang-orang dari selatan. Hah? Orang-orang dari selatan? Siapa mereka? Gua nggak tahu pasti siapa mereka, tapi setahu gua, mereka kayak kita gini, masih anak sekolah SMK. Terus kenapa Rian bisa ada masalah sama mereka? Nah, awal masalahnya tuh gini. Waktu itu gua pulang sekolah, dan gua lihat Rian lagi bentrok sama orang-orang selatan itu. Pemicunya yaitu bapak pedagang sate di pinggir jalan yang awalnya diganggu sama orang-orang selatan itu, dan Rian pun menolong bapak pedagang sate itu. Entah bagaimana ceritanya, sampai-sampai Rian ributlah sama orang-orang selatan itu. Tapi waktu itu Rian menang, padahal mereka 2 orang. Setelah itu ya udah gua pulang. Jadi lu nggak ada ngebantu Rian saat lagi melawan 2 orang selatan itu? Sialan lu. Ya memang enggak. Orang Rian menang waktu itu. Kalau waktu itu Rian kalah, pasti gua bantulah. Ya gitu. Udah, lupain. Sekarang lu lanjut. Jadi puncak masalahnya kemarin. Kebetulan gua juga baru pulang dari sekolah. Nah, pas di jalan gua berpapasan sama orang-orang selatan itu. Tapi kali ini beda. Mereka ada 6 orang. Dan setahu gua, kalau mereka udah turun lebih dari 2 orang, itu tandanya mereka habis menyelesaikan masalah mereka gitu. Dan benar saja, pas gua lanjut jalan, gua lihat ada orang tergeletak di tengah jalan. Gua samperin tuh, dan ternyata pas gua lihat itu Rian yang udah terluka. Setelah itu gua bawa ke rumah sakit. Jadi gitu ceritanya. Sialan memang. Sekarang di mana gua bisa temuin orang-orang selatan itu? Lu tenang aja, gua tahu kok markas mereka di mana. Bentar, kenapa lu bisa tahu sedetail ini tentang mereka? Kalau itu lu tanya aja nih sama Iki. Oke, ini singkat aja.
Jadi sebenarnya orang-orang selatan itu juga musuh gua. Mereka udah bikin adik gua sampai masuk rumah sakit. Dan sampai sekarang adik gua masih koma. Jadi waktu itu gua suruh Diki buat menyelidiki orang-orang selatan itu. Ya gua nggak heran kalau Diki sampai tahu markas mereka. Dan kalau lu mau balas dendam atas kematian Rian, izinin gua ikut serta sama lu. Gua juga mau balas mereka yang udah buat adik gua masuk rumah sakit. Oh, jadi gitu. Oke, kalau itu mau lu. Tapi gua harap kalian gak menyusahkan gua di sana. Kalau gitu, hei botak, sekarang jalan. Tunjukin di mana markas mereka. Hah, ini dia yang gua tunggu. Nah, itulah markas mereka. Oh, jadi ini tempatnya. Kalau gitu, ayo kita serang. Sabar dulu, kita nggak tahu ada berapa orang di dalam kan. Mending kita atur strategi dulu sebelum menyerang. Cih, strategi apaan? Musuh udah di depan. Lu takut apa gimana sih? Gua nggak peduli berapapun jumlah mereka di dalam. Gua bakal maju sekarang. Kalau lu mau ikut, ayo. Sabar anjir, bener kata Egi, kita nggak tahu ada berapa orang di dalam. Mending kita atur strategi dulu. Hah, lu juga sama kayak dia botak. Udahlah, gua bakal maju duluan. Terserah kalian mau gimana juga, gua nggak peduli. Kalau kalian mau pulang, gua juga nggak masalah. By the way, makasih udah nunjukin markas mereka. Gua maju. Hah, secepat itu? Gerakan macam apa itu? Lu lihat yang barusan gak, Gi? Gua nggak lihat, tapi tiba-tiba Lemon udah ada di sana. Gila memang itu orang. Woi, siapapun yang ada di dalam, keluar kalian. Hah? Nggak ada respon sama sekali. Nggak mungkin di dalam nggak ada orang kan? Padahal di sini ada beberapa motor. Kalau gitu, nggak ada pilihan lain. Buset, dia hantam dong pintunya. Ngeri banget itu orang. Gila. Gua nggak bakal cari masalah sama dia. Bisa mampus gua.